Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Maris. Selamat datang di channel Promo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dompet baik-baik saja ya. Kali ini kita akan melanjutkan donghua kesayangan kita, yaitu Wukong Dayuanun episode 8 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya, pertarungan antara Huang Mei dan Wukong semakin sengit. Huang Mei yang mengerahkan kekuatan surgawinya membuat Wukong kewalahan. Namun sekali lagi, berkat sorak-sorai dan dukungan penuh rakyat Kerah, tungku jiwa Wukong kembali terbakar, membangkitkan kekuatan besar dari dalam dirinya. MC kita pun akhirnya mampu membalikkan keadaan, memperlihatkan bahwa semangat rakyatnya yang menyala adalah sumber kekuatannya untuk terus melawan. Episode ini dibuka dengan pemandangan taman istana surga yang penuh bunga. Di sana, Dewa Assassin muda terlihat berjalan, ditemani oleh para dewi pembantu yang membawa keranjang bunga. Para dewi itu melaporkan bahwa hasil tanaman bunga mereka sangat bagus, dan banyak dewa tingkat tinggi yang memuji keindahan bunga-bunga tersebut. Mereka bahkan mengaku penasaran dengan penilaian Dewa Assassin yang dikenal sebagai dewa terbaik dalam hal estetika dan keindahan. Namun, Assassin dengan cepat menemukan banyak kekurangan. Beberapa daun sudah layu akibat perawatan yang kurang tepat. Walaupun jumlah bunga sangat banyak, ia tidak merasakan adanya keseimbangan. Penataan bunga masih belum teratur, sehingga bagi Assassin taman itu masih jauh dari sempurna. Para dewi pun terkejut mendengar penilaiannya, merasa bahwa kekurangan itu sangat kecil dan seharusnya tidak jadi masalah. Namun, Assassin menegaskan bahwa kesempurnaan adalah semangat, dan semangat itu tidak bisa terwujud jika masih ada kekurangan, sekecil apapun. Mendengar hal itu, para dewi segera mengangguk dan bertekad memperbaiki taman itu dengan lebih baik lagi. Tiba-tiba, dari balik taman muncul Dewa Rulai yang sedang berkejaran dan bermain dengan anjingnya. Aksi mereka membuat bunga-bunga rusak dan gugur dari tangkainya. Melihat hal ini, Assassin menjadi geram, terlebih karena sebelumnya dia sudah memperingatkan Rulai untuk tidak bermain dengan anjing di taman ini. Rulai pun akhirnya kikuk dan menghentikan permainannya, lalu menyampaikan bahwa ia datang untuk bertemu Assassin karena ia hendak pergi lagi ke suatu tempat yang sama, dan tentu saja ia tidak akan pergi tanpa persetujuan dari Assassin. Lanjut, di dalam perjalanan menuju tempat itu, mereka sempat membicarakan tentang Raja Gila yang dulu sangat merepotkan. Kini muncul lagi sosok yang mirip Raja Gila, yang tak lain adalah Wukong yang lahir kembali. Karena kemiripannya yang mencolok, terutama karena di saat-saat kritis, Wukong selalu bisa meledakkan kekuatannya seperti Raja Gila. Assassin merasa teringat pada masa lalu. Sesampainya di kolam reinkarnasi, seorang penjaga memberi hormat kepada mereka berdua. Ternyata Rulai ingin menggunakan kolam itu lagi. Assassin lalu menyuruh penjaga itu untuk mengizinkan Rulai memakainya. Belakangan ini, Dewa Rulai memang sering menggunakan kolam itu hanya untuk melihat monster monyet dari 60 tahun yang lalu. Assassin sendiri merasa heran, apa yang begitu istimewa dari monyet itu di mata Rulai. Namun Rulai tampak santai karena menurutnya monster kera itu adalah satu-satunya makhluk yang pernah ia lihat memiliki hati semurni cermin, siluman dengan hati yang sangat bersih. Sebelum Rulai menyelam ke dalam kolam, sang penjaga dengan hormat mengingatkan bahwa aturan kolam ini tetap berlaku. Jika berada di dalam terlalu lama, maka ia mungkin tidak akan pernah bisa kembali lagi. Rulai masih mengingatnya, lalu ia menyelam lebih dalam, selalu mengikuti serangkaian aturan misterius. Bahkan jika hanya berupa ilusi, tapi itu akan selalu meninggalkan jejak. Rulai lalu memperluas kelima inderanya untuk menemukan hubungan sebab akibat dengan Wukong. Gelembung-gelembung pun tampak membeku, dan setelah menyelam lebih dalam, Rulai melihat bahwa Wukong sedang menghadapi masalah lagi. Cerita kembali pada kondisi Wukong saat ini yang telah berhasil mengalahkan Huang Mei, sang monster kodok bangka. Namun tiba-tiba, gas hijau dari tubuh kodok itu muncul sangat pekat, berkumpul dan membentuk pusaran. Dari pusaran itu, Huang Mei bangkit kembali dengan angkuh, menyatakan bahwa ia adalah monster kodok berusia 1000 tahun. Tanpa membuang waktu, ia segera mengerahkan kekuatan suara kodok yang memekakkan telinga. Setiap kali ia mengeluarkan suaranya, energi kuat menyapu ke segala arah, membuat area bergetar dan menindas siapapun yang ada di situ, termasuk rakyat Kerah. Wukong yang kesal melesat maju untuk menyerang, namun Huang Mei dengan cepat menghindar, lalu membalas dengan menjulurkan lidahnya yang panjang mengejar Wukong. Wukong panik, berusaha lari, namun akhirnya terjerat lidah itu. Wukong ditarik dengan sangat kuat, sampai-sampai ia berpegangan pada batang pohon untuk bertahan.
Namun kekuatan tarikan Huang Mei lebih besar hingga akhirnya Wukong benar-benar tertarik lalu ditelan bulat-bulat oleh monster kodok itu. Di dalam tubuh Huang Mei, Wukong terlempar ke bawah. Ia berusaha bertahan agar tidak masuk lebih dalam. Namun, dinding tubuh kodok itu sangat licin, membuat Wukong semakin meluncur ke bawah menuju pencernaannya. Saat sudah tak berdaya, kalung emasnya tiba-tiba melepaskan diri, melayang, dan membentuk tongkat emas sakti kecil. Wukong segera menyadari bahwa tongkat itu adalah senjata takdirnya. Wukong lalu mengendalikan tongkat itu untuk menekan tubuh Huang Mei dari dalam. Tongkat itu memanjang, menekan kerongkongan Huang Mei, membuatnya terkejut dan kesakitan. Rakyat kera yang tadinya bersedih karena menyangka rajanya sudah dilumat, kini bersorak riang melihat tanda-tanda kemenangan. Wukong merasa tongkat emas itu benar-benar selaras dengan jiwanya, seperti bagian dari tubuhnya sendiri. Ia teringat perkataan kera kuning bahwa sang master kera akan memiliki senjata yang menyatu dengan jiwanya, dan semakin kuat jiwanya, semakin kuat pula senjatanya. Wukong lalu menekan kerongkongan Huang Mei semakin kuat. Huang Mei yang terdesak memperkuat pencernaannya, mengeluarkan asap hijau pekat yang menyerang Wukong dari dalam. Namun Wukong tetap bertahan, berusaha secepat mungkin keluar dari tubuh itu. Hingga akhirnya tubuh Huang Mei sudah tidak sanggup lagi menahan tekanan Wukong, dan ia memuntahkan Wukong keluar. Wukong kini sangat bersemangat karena akhirnya benar-benar memiliki senjata takdirnya. Ia memutar-mutar tongkatnya dengan lincah, membuat siluman rubah yang mengamatinya dari jauh jadi kagum. Karena Wukong bahkan mampu memaksa Huang Mei memuntahkannya. Wukong bertekad membuat Huang Mei merasakan kekejaman tongkat emas ruyinya. Rakyat kera yang melihat rajanya benar-benar bangkit dengan senjata baru semakin bersorak gembira. Wukong maju lagi, sementara Huang Mei masih mencoba melawan. Namun Wukong dengan lincah menghindari semua serangan, lalu menghajar Huang Mei dengan pukulan telak. Pukulan pertama dan kedua ia persembahkan untuk kera merah dan kuning, sedangkan serangan berikutnya untuk seluruh rakyat kera yang tertindas. Ia melayang, memutar tongkatnya di langit, yang kemudian membesar, lalu diayunkan sangat keras ke arah Huang Mei. Siluman rubah hanya bisa terpesona melihat kekuatan Wukong. Namun ternyata Huang Mei masih mampu bangkit lagi. Amarahnya memuncak, ia mengumpulkan seluruh energi yang ada, membuat perutnya membesar, lalu menembakkan kekuatan besar itu ke arah rakyat kera. Wukong yang terkejut segera merubah tubuhnya menjadi jiwa kera raksasa, lalu berdiri di depan rakyatnya untuk menahan serangan itu. Serangan itu sangat kuat, hingga rakyat kera di belakangnya tertekan dan panik, bertanya-tanya apakah rajanya mampu bertahan. Tapi seperti biasa, semakin besar tekanan, semakin besar pula kekuatan Wukong meledak. Di saat kritis, Wukong sekali lagi meledakkan kekuatannya, memanjangkan tongkat raksasanya dengan kekuatan penuh untuk mendorong tembakan Huang Mei, lalu memukul tongkat itu seperti meteor ke arah Huang Mei. Wukong yang murka tidak berhenti sampai di situ. Ia melesatkan tongkat besarnya ke langit. Langit pun jadi gelap dengan gulungan awan. Lalu tongkat emas raksasa yang jauh lebih besar muncul diselimuti api, mengujam ke bawah, menghantam Huang Mei. Meskipun sempat bertahan, namun Wukong mendorong lebih kuat dengan amarah penuh, hingga akhirnya tongkat itu benar-benar melumat Huang Mei. Setelah itu, tongkat emas terbang kembali ke tangan Wukong, yang kini semakin yakin bahwa tongkat itu adalah senjata yang benar-benar menyatu dengan jiwanya. Asap mulai mereda, dan rakyat kera penasaran apakah rajanya benar-benar berhasil. Xiao Liu melihat bahwa yang tersisa hanyalah kulit Huang Mei. Wukong yang kesal menghentakkan tongkatnya, memaksa Huang Mei keluar dari persembunyiannya. Dari sisa-sisa sobekan kulit Huang Mei muncul seekor kodok bangka yang merupakan wujud asli Huang Mei. Kera merah dan kuning sangat terkejut melihat wujud asli Huang Mei yang sangat memalukan. Huang Mei pun kini jadi panik dan mengungkit kehidupan Wukong sebelumnya. Wukong pun tak mau tahu dan akan segera membunuh kodok itu. Namun, Huang Mei pun lalu mulai memprovokasi Sun Wukong. Dia dengan panik mengatakan kalau suatu saat akan ada musuh yang jauh lebih kuat yang menyerang pegunungan kera terbang ini. Wukong pun jadi kesal dan segera menanyakan siapa musuh yang begitu berani itu. Kodok bangka lanjut memprovokasi Wukong kalau mereka bukanlah musuh biasa. Mereka adalah para dewa langit yang sangat kuat. Mendengar hal itu, Wukong pun cukup terkejut. Dan cerita pun bersambung dengan meninggalkan misteri siapa sebenarnya para dewa yang disebut oleh Huang Mei dan seperti apa ancaman mereka. Pesan dari episode ini, ingat teman-teman, di saat kita tertekan, justru disitulah kekuatan terbesar kita bisa muncul.
jangan pernah menyerah, temukan tongkat emasmu, dan teruslah melangkah meski tantangan makin besar. Kalau kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya saya makin semangat buat bikin rangkuman berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan seperti biasa, gas cuy!